Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Febrian Nur Ibnu. Halo guys. Pekan lalu kita sudah membahas tentang materi What is Connect dan tugas yang diberikan, yakni teman-teman menjadi celebrity endorse ya untuk mempromosikan produknya teman-teman sendiri dan produk dari kelompoknya. Berdasarkan yang dikumpulkan, wah sangat-sangat menarik dan teman-teman ini memang benar-benar ini ya, selebriti ibu kota ya, ibu kota Jawa Tengah tapi bukan ibu kota negara Indonesia. Nah, hanya saja tinggal dimulai saja kiprahnya, jadi ditunggu kiprahnya teman-teman di dunia entertainment. Semoga berdasarkan dari tugas tersebut ternyata memang menjadi jalannya teman-teman supaya bisa jadi selebriti. Tapi saya akui memang keren-keren, luar biasa kreatif, top. Nah, pada kesempatan kali ini materinya adalah tentang how to connect dan tugas selanjutnya yang akan saya berikan pada pertemuan ini. Oke, tanpa basa-basi kita masuk dulu ya. Kita masuk ke materi. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang what is connect, jadi kita mengenal dulu tentang dunia digital. Sekarang how to connect. Ya gimana nih kita supaya bisa masuk ke dunia digital. Kalau teman-teman belajar di manajemen pemasaran, pasti ada kenal sebelum melakukan marketing mix ada namanya analisa pasar atau biasanya diproksikan dengan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, sebenarnya di dunia e-commerce itu istilahnya sama, hanya saja pengaplikasiannya yang berbeda. Karena memang sejatinya itu ada perbedaan mendasar antara yang konvensional dengan yang digital. Contohnya kita mulai dari segmenting. Nah, kalau di konvensional segmentasi ini kan definisinya ini ya, mengkelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen berdasar pada kondisi psikografisnya, kondisi geografis, demografis, gaya hidup, dan lain sebagainya. Jadi memang sudah ditata dan dikotak-kotakkan gitu. Jadi tidak ada kesempatan bagi calon konsumen dia itu untuk tahu aku tuh dikotakkan berdasar apa sih. Nah, itu nggak ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu. Jadi siapapun bisa jadi dia adalah dia adalah bagian pasar yang dikotakkan oleh suatu perusahaan gitu. Jadi tanpa dia sadari dia tahu udah masuk aja kemana. Padahal misal kita daftar akun sosial media saja, kita masukkan sendiri tuh kita mau masuk akun sosial media mana gitu. Nah ini ujuk-ujuk kita masuk aja gitu tanpa tahu nama akun sosial medianya yang mana gitu. Nah itu segmentasi di dunia konvensional, gambarannya secara umum kayak gitu. Dan biasanya ya untuk orang-orang yang startup yang belum terlalu mengenal dunia digital biasanya gitu. Jadi siapa saja dia kotak-kotakkan untuk menjadi konsumen tanpa tahu bener nggak sih orang ini tuh sesuai dengan yang kita tuju gitu. Nah itu kalau di dunia konvensional kayak gitu. Nah padahal di e-commerce kita kan mulainya dari online ya. Gimana coba kita ngotak-ngotakkan orang nggak cuma di Indonesia kan, bahkan di dunia gitu. Gimana coba kita ngotak-ngotakkan, ujuk-ujuk udah jadi aja kotaknya gitu, padahal nggak tahu dapat dari mana. Nah jadi kekurangan dari dunia konvensional itu selain sudah mengotak-ngotakkan, biasanya ya gitu startup bisnisnya adalah ya yang penting aku dagang dulu, jadi pakai konsep produksi gitu, yang penting aku bikin dulu, atau konsep penjualan yang penting aku jual untung, dengan perasaan konsumen yang kayak gimana, yang mereka dapat kayak gimana, peduli amat. Nah yang penting aku jual untung laporan kan gitu kan. Padahal itu keliru. Nah, padahal di dunia digital semua itu nanti mengarahnya walaupun prioritas utama tetap keuntungan,
hanya saja sudah menggunakan minimal konsep falsafah pemasarannya adalah yang pemasaran, yakni mementingkan bagaimana yang dirasakan oleh konsumen atau tingkat kepuasannya. Ada juga yang sudah sampai pada falsafah pemasaran yang sosial. Nah, ada yang sampai kayak gitu. Jadi dunia digital itu lebih kompleks, sangat kompleks dan sangat menarik ya. Bukan kompleks yang susah untuk diikuti, enggak, tapi sangat menarik. Makanya kenapa saya minta di mata kuliah e-commerce itu adalah orang-orang yang asik, liar, asik, terus kreatif ya, karena gini, mengikuti dunia yang kreatif itu harus punya minimal niat dulu lah, niat atau semangat untuk kreatif. Kalau tidak punya susah gitu. Nah, sedangkan di dunia digital segmentasi ini dia itu membentuk komunitas, bukan mengkotak-kotakkan gitu, enggak. Jadi mah dia itu membentuk komunitas, atau bahasa Inggrisnya communitization. Nah, dia itu membentuk komunitasnya yang memiliki tujuan yang sama gitu, atau bahasa kasarnya gini, atau bahasa gampangnya gini. Jadi kita tadi ngotak-ngotakan tuh, kalau dunia konvensional entah dia benar atau enggak, sesuai atau tidak dengan yang kita harapkan, kita nggak peduli tuh, yang penting kita kotak-kotakan. Sedangkan di dunia digital atau dunia connect ini, dia tuh benar-benar yang ada di kotak itu benar-benar orang yang seotak, seperilaku, sevisi, punya tujuan yang sama, punya perilaku yang sama. Jadi benar-benar klop. Walaupun mereka tidak, bahasanya ya kalau di online kan ada yang tidak saling kenal, pasti banyak yang tidak saling kenal gitu, tapi mereka punya tujuan yang sama, punya perilaku yang sama gitu. Jadi bedanya di situ, karena teman-teman di dunia digital itu membangun komunitas ini, teman-teman masuk seperti yang saya sampaikan pekan lalu. Jadi teman-teman tuh harus masuk ke dalam komunitas tersebut, bukan komunitas tersebut yang mengenal teman-teman, tapi teman-teman yang masuk, memperkenalkan diri, terus habis itu mencoba mengambil hati. Nah, itu tugasnya teman-teman gitu, baik sebagai pemilik usaha ataupun sebagai marketer ya. Makanya ada istilah influencer, itu tugasnya kan sebenarnya ini kan ya, mempermudah suatu merek, brand atau produk masuk ke dalam komunitas kan, makanya namanya influencer. Kalau sampai hasil dari influencernya tidak berdampak signifikan, ya berarti kan ya kemungkinannya ada dua, influencernya yang kurang dikenal oleh komunitas, atau memang produk dan mereknya yang kurang baik kan gitu. Itu perbedaan sedikit mendasar tentang segmentasi kalau di dunia konven dan di dunia digital. Nah, selanjutnya habis kita biasanya mengkotak-kotakan tadi ya, memisahkan jenis konsumen, terus kan kita memilih tuh targeting, kita memilih pasar mana tuh yang mau dituju. Nah, kalau di konvensional kan langsung tuh, pokoknya di konvensional itu baik nanti sampai positioning ya, penanaman di benak konsumen tentang brand, itu kan outputnya semua adalah dari perusahaan ke konsumen, dan itu bentuknya vertikal gini, atas ke bawah. Jadi pokoknya apa yang diturunkan dari perusahaan itu ya konsumen harus nerima gitu, mau nggak mau. Pilihannya cuma nerima atau nolak, udah gitu doang. Nah, sedangkan di dunia digital ini tadi ya kaitannya sampai positioning ya, sampai penanaman benak di benak konsumen tentang brand perusahaan tersebut. Nah, bedanya di dunia digital ini semua melibatkan konsumen, jadi mainnya horizontal gini, nggak vertikal, horizontal. Jadi mainnya konsumen itu dilibatkan langsung, baik dari tadi ya membentuk komunitasnya, terus apa ya bahasanya, mengkonfirmasi. Jadi targeting di dunia digital itu namanya confirmation, jadi mengkonfirmasi bener nggak nih kita ini adalah komunitas yang sesuai dengan brand yang perusahaan tersebut buat, cocok nggak dengan produknya itu. Jadi benar-benar pas gitu, targetnya tuh benar-benar kepegang gitu. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau di konvensional dia tidak melibatkan konsumen, bahkan dari perusahaan langsung ke konsumen. Sedangkan di digital itu konsumen sangat-sangat dilibatkan dalam proses berbisnis. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin selama ini
memulai usaha, terus memilih produk, brand dan lain sebagainya. Membuat dulu baru dipasarkan, bukan teman-teman survei dulu, tanya teman-teman atau tanya keluarga atau tanya seleb-seleb endorse yang lain misal. Bagaimana dengan kondisi pasar? Nah, berarti teman-teman berangkatnya sama nih, masih konvensional. Padahal harusnya teman-teman sudah digital. Berangkatnya dari melibatkan konsumen, sehingga nanti teman-teman ketika launching udah pasti punya konsumen gitu. Karena dari awal konsumennya sudah dilibatkan. Nah, bedanya gitu. Itu sebelum ini ya melakukan marketing mix. Jadi masih mempersiapkan tuh kasarannya gitu. Analisa pasar tuh baru tahap prepare tapi sudah melibatkan calon konsumen gitu atau melibatkan suatu komunitas gitu. Terus baru nih misal sudah ada brandnya nih kayak punya teman-teman nih, sudah berjalan, sudah ada produknya, sudah dilakukan pemasaran gitu. Nah, maka masuknya adalah pada marketing mix. Sama sebenarnya, perbedaannya di tadi ya. Kalau marketing mix di dunia konvensional atau legasi biasanya, istilahnya legasi. Di era legasi yang vertikal tadi dari perusahaan langsung kepada konsumen dengan kebijakan yang masing-masing. Contohnya kita mulai dari produk. Dari produk itu kan kalau konvensional atau legasi itu kan perusahaan yang bikin tuh berusaha menilai kan kayak survei misal contohnya menilai oh konsumen ini butuhnya gini nih produknya, kalau enggak oh yang ini nih apa namanya yang produknya ada kayak gininya nih nanti lah konsumen cocok, padahal kan belum tentu. Nah maka beda dengan di dunia digital produk yang dibuat itu ada saran, ada kontribusi dari konsumen, dari komunitas tadi. Jadi misalnya mau bikin baju nih misal. Kalau baju olahraga kayak misal Nike, Adidas, wah sorry sebut merek. Nah, itu eh mereka kan ini ya, apa namanya? Mereka ini contoh yang digital. Jadi melibatkan konsumen dalam membuat produk. Jadi ada saran. Contohnya kalau di Nike itu ada namanya kalau nggak salah websitenya Nike ID kalau nggak salah, Idea atau ID gitu. Di situ konsumennya dilibatkan untuk diajak bekerja sama membuat suatu produk. Jadi ada banyak saran yang diberikan kepada brand untuk membuat suatu produk. Beda dengan yang konvensional. Contohnya, teman-teman bikin baju gitu. Teman-teman memperkirakan aja, menilai zaman sekarang tuh yang lagi tren kayak gini nih. Aku bikin kayak gini, pasti laku. Nah, itu yang secara konvensional ya. Jadi konsumen tuh hanya menerima gitu, mau nerima apa nolak. Jadi kayak defense gitu loh. Jadi kayak kayak apa namanya konsumen itu hanya sebagai responsifnya, yang ditunggu responsifnya aja, kayak oh bagus nih, oh enggak nih, udah gitu doang. Sedangkan di yang digital, di pengembangan produk atau pembuatan produk, konsumen ini benar-benar terlibat, jadi kontribusinya benar-benar ada gitu. Kayak wah ini kurang ini nih, ini harusnya bikin suatu produk, contohnya baju itu tuh harus yang nyaman dipakai, misal adem, terus habis itu ada sirkulasi udara gitu, terus membuat konsumennya yang memakai itu menjadi lebih pede, lebih lebih apa ya lebih merasa bahwa dia tuh keren misalnya. Jadi ada beberapa kontribusi yang diberikan, sehingga konsumen yang menyarankan tersebut tidak ragu untuk membeli, karena benar-benar wah sesuai dengan kondisiku sekarang nih. Nah gitu. Terus habis itu tentang harga price. Nah, yang yang tentang harga ya sangat sensitif ya, berhubungan dengan uang itu sangat sensitif. Apalagi yang cewek ya, calon ibu-ibu atau yang punya ibu, biasanya nemen ibunya belanja. Wah, kalau udah kaitannya sama harga, ada tulisan diskon, promo, potongan harga, luar biasa. Itu kayak gini nih, kayak kayak bahasanya gini nih. Baju
murah di depan mata, nggak nampak, tapi apa namanya, plakat tulisan potongan harga di ujung mall gitu kelihatan. Ya kira-kira gitu deh. Nah, kalau kaitannya dengan harga, bila di konvensional ya rata-rata gitu. Perusahaan mempengaruhi konsumen berkaitan dengan harga supaya membeli produk atau brandnya itu dengan diskon, potongan harga, bauran harga namanya. Nah, karena beda ya polanya ya, setiap negara, setiap daerah itu beda-beda. Hanya saja kalau di negara kita yang paling melekat adalah ya tadi potongan harga atau diskon. Jadi menurut mereka diskon lah yang menjadi kunci produk mereka bakal laku keras itu. Padahal menurut apa namanya, menurut saya diskon yang ada itu sebenarnya malah kayak menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama antara itu lagi launching, biasanya wajar ya diskon karena untuk masuk ke pasar, atau yang kedua itu tidak laku, jadi untuk dicuci gudang gitu. Itu pendapat saya. Namun bila disesuaikan dengan teori, memang benar diskon itu sangat mempengaruhi minat atau keputusan pembelian dari konsumen, khususnya yang emosional ya, contoh yang emosional ya, enggak yang bukan yang logis tapi yang emosional. Makanya tadi saya bilang khususnya wanita atau ibu-ibu atau calon ibu-ibu. Nah itu biasanya gitu, secara emosional memang sangat mempengaruhi. Tapi ya tadi muncul pikiran seperti, wah masa diskon sih, nah, brand besar kok masa diskon, nah gitu. Walaupun itu sebuah keuntungan ya sebenarnya kalau bisa dapat yang murah, brand ternama tapi harganya murah. Hanya saja nilai prestisnya jadi turun gitu. Nah sedangkan di dunia digital harga ini kaitannya dengan seperti ini. Misal teman-teman nentukin suatu harga nih, harga ini nggak tetap, jadi bisa dinego. Makanya misal contohnya di marketplace atau apa lapak e-commerce gitu, itu ada kan ya yang bisa klik nego gitu. Nah teman-teman tahu lah marketplace-nya apa gitu. Nah disitulah eh, apa namanya, bauran pemasaran harga di dunia digital. Jadi harga itu nggak pas, apa ya bahasa, nggak pasti, nggak harus segitu gitu, selalu bisa dinego. Nah itu cara perusahaan mengenalkan dirinya kepada suatu komunitas atau ke pasar atau ke masyarakat umum, ke konsumennya, bahwa bahwa harga yang dia tentukan itu bisa kesepakatan. Cuma saya membuka harga segini, silahkan dinego, nanti kita sepakati bersama. Jadi setiap konsumen itu punya harga yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatannya. Nah dari situ akan timbul bahwa wah, perusahaan ini sangat memperhatikan saya ya. Jadi saya tuh rasanya kayak diajak bicara, diajak ngobrol, kayak dia itu mau membuka diri untuk saya. Nah contohnya kayak gitu. Itu untuk yang harga tuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman merasa masang harga, misalnya ambil untung 10.000 nih, terus ada yang mau nego, wah jangan, ini untungnya udah kecil dan lain sebagainya. Wah itu menurut saya apa ya, kurang baik. Jadi kalau mereka nego ya nggak apa-apa, selama teman-teman untung, selama masih ada keuntungan nggak masalah. Tapi teman-teman tentukan range-nya, batas untung minimal itu berapa. Jadi mainnya kayak ini loh, kayak kayak apa namanya, kayak diskon-diskon di lebaran gitu, harganya naik dulu terus nanti didiskon. Nah kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman tentukan dulu, tentukan harganya, oh eh, batas BEP-nya sekian, nanti saya ngambil laba sekian, terus saya jual sekian. Nah nanti kalau ada nego ya bisa turun sekian. Nah disitulah kalau terjadi komunikasi dengan baik, akhirnya deal, bahkan pasti deal karena teman-teman mencoba melayani dengan baik. Karena yang teman-teman butuhkan itu sebenarnya adalah kontinuitasnya, bukan sekali beli terus udah. Nggak perlu, teman-teman tuh butuhnya pelanggan yang beli terus menerus, bahkan memberikan saran, merekomendasikan ke orang lain. Nah itu yang teman-teman butuhin, bukan yang sekali beli terus udah. Nggak zaman kayak gitu sekarang gitu. Itu kaitannya sama harga kayak gitu. Nah di dunia digital itu semua semua itu mencoba gini ya, mencobanya adalah konsumen itu berubah jadi pelanggan
dan semakin luas pasarnya. Nah, yang memperluas pasar itu nggak perlu kita gitu, tapi konsumen itu sendiri. Contohnya ada word of mouth. Nah, tapi karena modelnya elektronik makanya jadinya e-worm, electronic word of mouth. Kalau di konvensional kan biasa tuh biasanya ibu-ibu sih ya, mbak-mbak, ibu-ibu itu. Cowok ya pernah sih sekarang. Sekarang kayaknya sama aja deh. Jadi word of mouth-nya tinggi gitu. Hanya saja di elektronik, maka makanya ya elektronik word of mouth. Contohnya lewat testimoni. Nah, jadi kita nggak perlu lagi masarin capek-capek nyari pelanggan, nggak perlu. Kita tinggal membangun suatu komunitas pelanggan, tinggal komunitas itu sendiri nanti yang jalan, gitu. Kan lebih enak. Nah, itu kaitannya dengan promosi. Promosi is communication kalau di digital. Gitu. Jadi bagaimana teman-temannya membangun komunitas. Jadi kalau teman-teman merasa malu dengan brandnya, ya udah tutup aja, kan gampang. Daripada malu, nah, gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan komunikasi dengan baik dengan masyarakat dengan komunitasnya teman-teman, dengan konsumen yang sudah ada tersebut. Nah, nanti tinggal kalau respon dari konsumen tersebut baik, pasti mereka akan merekomendasikan ke orang lain. Makanya cara paling mudah adalah melalui testimoni. Nah, dari testimoni itu bisa teman-teman gunakan sebagai alat untuk melakukan promosi. Jadi teman-teman selain menggunakan promosi dari diri sendiri seperti tugas kemarin teman-teman mencoba mempromosikan jadi seleb endorse. Nah, jadi teman-teman memperoleh suatu komunitas lagi atau suatu konsumen dalam jumlah yang banyak, tapi mereka mau untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli. Nah, itu gunanya promosi di dunia digital. Kalau di dunia konvensional kan atau yang non digital kan masih apa ya bahasanya mengandalkan seperti iklan, terus habis itu masih mengandalkan iklan, terus sales promotion atau personal selling dan lain sebagainya. Jadi masih banyak biaya yang keluar. Sedangkan kalau di dunia digital itu kita kan konsepnya adalah meminimalisir biaya dengan memanfaatkan jejaring internet atau media sosial. Itu pentingnya kayak gitu. Terus yang terakhir ada place. Nah, di place ini adalah activation communal activation. Jadi aktivitas atau keaktifan dari komunitas yang sudah kita bangun tadi. Jadi ya selain merekomendasikan, jadi malah kayak komunitas tersebut yang yang menghidupkan brand kita, bukan kita yang harus gembor-gembor terus-terusan untuk menjaga stabilitas penjualan, stabilitas pasar dan lain sebagainya. Malah kita selalu bisa ekspansi pasar melalui komunitas tadi. Jadi place di sini bukan lagi kayak lokasi kita bikin perusahaan di mana, terus kita letak perusahaannya dekat dengan pasar atau jauh dari pasar, dekat dengan bahan baku, bukan yang kayak gitu lagi. Bahkan kita tuh nanti malah bisa gini nih, perusahaan kita di pelosok, tapi bisa-bisa pasar kita tuh mulai dari pelosok sampai tengah kota itu ada semua. Caranya gitu, dengan membangun komunitas. Maka sampai manakah komunitasnya teman-teman sudah terbangun? Apakah masih di tahap tadi analisa pasar, atau sudah sampai tahap marketing mix, atau bahkan belum punya nih komunitasnya gitu. Jadi apakah benar teman-teman ini adalah seorang pengusaha yang sudah terkonek dengan komunitasnya atau dengan masyarakat atau konsumennya? Nah, maka dari itu tugas pekan depan, karena teman-teman kemarin sudah melakukan kegiatan pembuatan konten kreatif, maka pekan depan berarti kita mainkan gini. Dari teman-teman menerbitkan video selama 1 pekan ke depan, berarti selama 1 pekan ke depan nanti teman-teman presentasi secara individu melaporkan tentang hasil penjualannya teman-teman setelah teman-teman lakukan setelah teman-teman lakukan kegiatan endorse atau kegiatan promosi melalui media sosial dan lain sebagainya. Hanya saja bentuknya individu. Terus habis itu nanti teman-teman nggak
nggak share video lagi, tapi kita teleconference atau video call. Jadi biasanya teman-teman seringnya dengan dosen yang lain. Sekarang saya meminta hak saya untuk ini ya, secara langsung atau live video callan atau teleconference dengan saya. Nanti medianya bebas, terserah teman-teman. Misal Pak saya maunya live Instagram, atau Pak sambil tiktokan, boleh, bebas. Caranya lewat apa saja. Yang penting teman-teman nanti bisa mempresentasikan hasil progres penjualan bisnisnya, apakah tambah naik, stagnan, apa turun, apalagi tergantung pada kondisi saat ini yang di tengah apa kemarin saya bilang virus koyonya. Nah, di tengah virus koyonya ini nanti gimana penjualan teman-teman, apakah semakin progres atau mendekati tutup. Nah, nanti berbagai aspek saya nilai ya, mulai dari isian konten, penampilan, terus bagaimana kelengkapan atau komprehensif dari jawaban teman-teman dan lain sebagainya. Banyak yang saya nilai. Jadi pastikan teman-teman memantau progres penjualannya, sehingga pekan depan ketika melakukan presentasi teman-teman tidak bingung apa yang harus dipresentasikan. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa nanti kita sharing session di grup atau melalui koordinator kelas, jadi supaya nanti teman-teman tidak kebingungan. Oke, terus habis itu jangan lupa bagi teman-teman untuk melaporkan gini, jangan sampai lupa untuk melaporkan penjualannya melalui filenya juga jangan lupa dilaporkan. Jadi nanti untuk arsip saya tetap file laporannya teman-teman, hanya saja nanti untuk proses penilaian melalui tadi ya, teleconference atau video call gitu. Terus selanjutnya, nah untuk proses penilaian itu terserah teman-teman, boleh progresnya dilihat dalam seminggu, sehari, 2 hari, 3 hari boleh. Jadi saya sediakan selama 1 pekan untuk teman-teman melakukan teleconference dan video call bersama saya. Boleh mulai dari besok Ahad atau Senin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh, pokoknya terakhir nanti saya tentukan saya umumkan ke koordinator kelas kapan hari terakhir saya menerima untuk teleconference dan video call. Jadi penilaiannya tidak hanya lewat file yang dikumpulkan, tapi lewat itu ya, teleconference dan video call-nya itu untuk dinilai. Kalau tidak melaksanakannya, berarti ya sorry saja, berarti teman-teman tidak memperoleh nilai tugas pada pertemuan 9 kali ini, karena memang poin utamanya di situ gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.